Kok jawabannya masih pada salah ya? Padahal sudah jelas tertulis eksplisit pada teks bacaan. Iya, sama. Ulangan harian di mapel saya juga begitu. Kalau soal cerita, pasti peserta didik sulit menjawab soal. Padahal jawabannya ada di bacaan. Pernahkah Ibu dan Bapak mengalami masalah yang sama? Apabila diberikan bacaan, peserta didik tidak dapat menjawab soal terkait bacaan. Padahal jawabannya sudah tertulis secara eksplisit. Ini menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan bantuan untuk mengakses dan menemukan informasi pada bacaan. Hal ini merupakan kemampuan dasar yang membantu mereka untuk menafsirkan dan mengevaluasi isi bacaan tersebut nantinya. Bapak dan Ibu menemukan informasi pada bacaan biasanya lebih sulit dilakukan pada teks bacaan dengan beberapa kalimat dibandingkan dengan menemukan informasi pada sebuah kalimat. Oleh karena itu, soal cerita memang lebih menantang bagi peserta didik. Nah, ada beberapa hal yang dapat Bapak dan Ibu lakukan. Pertama, Ibu dan Bapak mengidentifikasi kemampuan membaca peserta didik. Apakah mungkin mereka belum dapat membaca dengan fasih atau lancar? Kalau iya, peserta didik yang belum dapat membaca dengan fasih perlu mendapat bimbingan secara intensif. Yang kedua, Ibu dan Bapak perlu mengetahui jenjang pemahaman kosakata peserta didik. Apakah mungkin mereka adalah penutur bahasa asing sehingga kosakatanya terbatas? Kalau iya, peserta didik perlu mendapat bimbingan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesianya menggunakan bahasa ibu yang lebih aktif digunakannya. Ketiga, biasakan peserta didik menandai kata-kata kunci pada bacaan atau mencatat kata-kata kunci tersebut pada buku catatan. Apabila mereka tidak memahami artinya, mereka dapat memprediksi makna kata tersebut menggunakan pemahamannya tentang gambar atau kalimat yang mengandung kata kunci tersebut. Mereka dapat menggarisbawahi kata kunci tersebut atau menuliskannya di buku catatannya. 4. Strategi lainnya adalah melatih peserta didik untuk memetakan adiksimba, yaitu kependekan dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan teks bacaan. Peserta didik dapat membuat peta konsep adiksimba tersebut pada bukunya. Dengan demikian, peserta didik berlatih untuk mengenali apa saja informasi penting dalam bacaan. Kelima, terakhir, biasakan peserta didik untuk membaca sebanyak mungkin. Berikan akses yang luas kepada mereka untuk membaca berbagai buku. Sediakan buku yang sesuai di perpustakaan atau pojok baca sekolah. Bekali peserta didik dengan pengetahuan tentang teknologi. Apabila mereka ingin mencari informasi dari internet, bimbinglah mereka agar dapat memilih sumber yang dibutuhkan. Nah, Ibu Bapak Guru, itulah beberapa strategi untuk mengakses dan menemukan isi teks. Ini adalah langkah awal yang membantu peserta didik untuk memahami bacaan. Yuk kita dalami kompetensi ini pada materi berikutnya ya. Selamat belajar!